Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Tomela Trompaisum, mahasiswa biologi UNM dengan nomor NIM 25010 8501023. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang daun ya, terutama pada materi kita hari ini yaitu perkembangan daun, epidermis, stomata, dan lainnya gitu kan. Bapak saya lanjutkan video saya dulu. Yang begini teman-teman bisa melihat. Untuk materi yang saya akan bawakan hari ini yaitu perkembangan daun, epidermis, stomata, jaringan vaskuler, dan selebung berkas mangkutan yang akan diampu oleh Tomela Trompaisum 25010 8501023, mahasiswa biologi UNM. Itu teman-teman, ya kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke materinya ya. Oke. Perkembangan daun, epidermis, stomata, jaringan vaskuler, dan selebung berkas pengangkutan. Teman-teman, di materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana daun itu bisa tumbuh berkuncup mulai dari batang keluar gitu kan. Kemudian akan membahas tentang beberapa bagian dari daun itu, yaitu bagian epidermis, stomata, jaringan vaskuler, dan juga selebung berkas yang membungkus jaringan vaskuler tersebut yang dinamakan selebung berkas pengangkutan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk langsung ke materinya. Oke. Saya mau tanya kepada teman-teman dulu. Pernah tidak ketika kalian melintas di bawah pohon atau di semak-semak begitu, terus kalian bertanya, sebenarnya daun itu apa? Kenapa daun itu banyak sekali di dalam kenapa daun itu banyak sekali di pohon pepohonan, daun itu banyak sekali di semak-semak, kenapa harus ada daun gitu kan? Makanya kita akan masuk ke sini. Daun itu adalah salah satu organ pokok tumbuhan yang tumbuh dari batang atau cabang. Umumnya berbentuk tipis melebar dan berwarna hijau karena kandungan klorofil. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat fotosintesis, yaitu tempat di mana pembuatan makanan itu terjadi seperti fotosintesis, terus pernapasan untuk respirasi dan penguapan air atau transpirasi, itulah teman-teman. Untuk penguapan airnya sendiri nanti ada bagiannya itu. Jelas teman-teman? Oke, mantap aja. Pernah tidak kalian berpikir bagaimana sebuah tumbuhan itu bisa membentuk daunnya, gitu kan? Ada juga beberapa bagian ini, yaitu bagaimana daun itu terbentuk. Perkembangan daun dimulai dari inisiasi sel di meristem apikal pucuk atau biasa disebut SAM, membentuk primordia daun atau dalam kurung bakal daun. Terus ini berlanjut dengan pembentukan leaf buttress atau penyangga daun, perkembangan ibu tulang daun, dan ekspansi helai daun. Itu teman-teman. Daun berkembang secara eksogen atau superficial, artinya di bagian terluarnya gitu kan. Superficial artinya dangkal pada ujung batang dan mencapai bentuk serta ukuran maksimal secara terbatas. Untuk bagian tahapan pertamanya sendiri teman-teman, itu ada inisiasi primordia daun atau yang disebutkan dengan awal terbentuknya daun itu. Sel-sel di perifer meristem apikal pucuk atau SAM itu sendiri mulai membelah secara aktif ditandai dengan perubahan morfologi pada ujung batang. Jadi kalian teman-teman bisa melihat yang di ujung sini itu yang ada hijau-hijaunya ini. Itu di situ nanti ada sel tersebut akan terus membelah secara aktif gitu. Melewati apa? Ya mitosis gitu kan. Membelah terus-menerus sampai ada terjadi perubahan pada morfologi ujung batang. Kita berlanjut ke tahap kedua, yaitu pembentukan leaf buttress atau lebih ke penyangga daun gitu. Sel-sel yang terinisiasi itu akan membentuk tonjolan kecil atau penyangga daun leaf buttress. Seperti yang teman-teman bisa lihat di ujung sini itu ada tonjolan itu. Itu yang disebut dengan pembentukan leaf buttress atau pembentukan penyangga daun gitu teman-teman.
Nah, kita berlanjut kan tahapan selanjutnya. Nah, di tahapan ketiga itu ada diferensiasi dan perkembangan aksis. Leaf buttress atau penyangga daun yang tadi itu tumbuh membentuk aksis atau sumbu daun dan ibu tulang daun. Jadi ketika kalian bisa lihat yang ini, bagian ini, teman-teman bisa lihat di bagian ini itu mulai tumbuh itu tonjolannya sudah mulai tumbuh sehingga sudah terbentuklah itu sumbu daun dan ibu dari tulang daun gitu kan. Ya sudah mulailah kelihatan daunnya punya kayak tulang daunnya, tapi sudah mulai keluar juga seperti mau sudah menjadi daun lah gitu intinya. Itu kan teman-teman. Nah, ada 3 tahapan selanjutnya, tapi ini saya kasih supaya karena sudah menjadi daun kan. Ini saya kasih bisa supaya lebih jelas kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di gambarnya ini ada proksimal. Proksimal artinya dekat dengan batangnya, sedangkan distal itu jauh dari batangnya. Ada adaksial juga, artinya itu bagian daun. Terus ada abaksial juga, yang artinya di bawah daun gitu. Di sini juga ada tulisannya lateral, atau sebenarnya itu dibilang lateral, itu artinya keluar daun, dan medial nanti di dalam daun gitu. Nah, untuk tahapan terbentuknya daun juga ya, tahapan yang keempat yaitu asal-usul helai daun. Dua panel daun muncul dan berkembang dari aksis, diikuti oleh aktivitas baik meristem membentuk helaian daun pipi. Dan teman-teman bisa melihat dari yang ini, yang sumbu tulang daun ini kan, itu dua panel daun muncul dan berkembang dari aksis, atau yang tadi yang dibilang itu apa, tulang daun gitu kan, ibu tulang daun gitu. Nah, diikuti oleh aktivitas plate meristem. Plate meristem itu artinya secara planar, meristemnya itu membelah jadi secara 2 dimensi gitu kan teman-teman, 2 dimensi. Kemudian dia kayak jadi helaian daun gitu, yang membentuk helaian daun pipi gitu. Yang tahapan kelima ada histogenesis jaringan. Sel-sel dalam helaian daun terdiferensiasi menjadi jaringan daun fungsional seperti epidermis, mesofil, dan jaringan vaskular atau silet dan flume gitu kan. Nanti kita akan masuk ke bagian ini sebentar lagi. Kita cari lebih detail itu teman-teman. Nah, yang keenam ada ekspansi dan pematangan. Daun itu dia mengalami perbesaran sel atau ekspansi hingga mencapai ukuran bentuk fungsional untuk fotosintesis. Seperti yang teman-teman bisa melihat di gambar yang di samping ini, bahwasanya ekspansi dari plate meristem yang tadi planar itu yang sudah membelah menjadi bentuk helaian daun pipi, itu dia membelah terus sampai jadilah bentuk fungsional seperti teman-teman bisa lihat pada pohon dan semak-semak dan juga rumputan yang bisa dipakai untuk fotosintesis gitu, seperti daun pada umumnya kan. Oke. Jika kalian tidak mengerti, tulis saya di komentar gitu kan. Ini juga tugas video. Oke, kita berlanjut ke selanjutnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke anatomi daun. Anatomi berarti bagian dalam-dalamnya gitu kan, dari daun ini. Jadi pertama teman-teman bisa melihat ada kutikula atau dalam bahasa Inggrisnya cuticle. Itu dia seperti lembaran lapisan lilin yang menjaga supaya selnya itu tidak cepat kering gitu. Jadi dia melindungi daun supaya tidak cepat kering dan juga menahan air di dalam gitu kan. Dan dia melindungi daun itu dari panasnya terik matahari. Yang kedua ada epidermis. Nanti kita akan masuk lebih detail dengan epidermis itu bagaimana. Kemudian ada palisade mesophyll cells atau dalam bahasa Inggrisnya palisade mesophyll cells. Nah teman-teman, ini penting sekali bahwasanya palisade mesophyll cells ini yang bentuk seperti pagar-pagar ini, disinilah terdapat kloroplas yang dimana itu terjadi fotosintesis, yang dimana cahaya matahari digunakan dan juga karbon dioksida digunakan untuk membuat benar glukosa untuk makanannya si pohon atau si semak-semak ataupun tanaman pada umumnya gitu kan. Kemudian ada spongy mesophyll cells, kemudian ada xylem dan phloem, di mana nanti kita akan membahas lagi xylem dan phloem juga bagaimana. Terus ada lower epidermis atau
daun bagian bawah, itu kan teman-teman. Dan ada stomata yang paling terakhir. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk saja langsung ke ininya materi selanjutnya, gitu kan, untuk menggali lebih dalam lagi anatomi daun itu kayak gimana. Oke. Nah, pertama ada epidermis. Jaringan epidermis daun adalah lapisan sel terluar, atas dan bawah yang berfungsi sebagai pelindung utama mengatur transpirasi dan pertukaran gas. Jadi teman-teman, jaringan epidermis pada tanaman itu, pada daun itu terutama itu adalah lapisan sel terluar, tapi juga dia memiliki lapisan sel atas dan bawah. Jadi di daun itu, di atas itu epidermis, di bawah juga termasuk epidermis, dan mereka punya tugas mengatur transpirasi dan pertukaran gas. Nah, ciri-ciri dari epidermis daun itu sendiri, susunannya itu rapat, sel-selnya tubular atau berbentuk tabung gitu, dan tersusun sangat rapat tanpa ruang antar sel, memberikan perlindungan fisik. Nah, uniknya itu cuma satu lapis sel saja, umumnya terdiri dari satu lapis sel, meskipun pada beberapa tumbuhan dapat bermultilapis gitu. Oh iya, dan untuk sel epidermisnya sendiri tidak berklorofil. Sel epidermis biasanya tidak memiliki kloroplas kecuali pada sel penjaga stomata. Dan juga terakhir itu mereka dilapisi kutikula. Permukaan luar epidermis dilapisi lapisan lilin kutikula untuk mengurangi penguapan. Seperti yang tadi saya sudah bilang gitu, bahwasanya kutikula itu berguna untuk menahan penguapan itu yang terjadi, supaya daunnya tidak cepat kering gitu. Tidak kering. Nah, adapun juga beberapa fungsi dari jaringan epidermis, yaitu pertama ada proteksi, melindungi jaringan di bawahnya, jaringan mesofil yang tadi itu dari kekeringan, kerusakan mekanis, dan patogen seperti jamur atau apa begitu yang bisa merusak tanaman tersebut gitu. Ada juga terjadi pertukaran gas, mengatur keluar masuknya CO2 dan O2 melalui stomata. Terjadi juga transpirasi, yaitu mengatur penguapan air kan teman-teman. Kemudian penyimpanan air. Sel epidermis khusus sel kipas atau buliform itu dapat menyimpan air terutama pada rumput-rumputan. Yang kedua ada stoma atau bahasa Indonesia stomata. Stomata daun atau mulut daun adalah celah-celah mikroskopis pada epidermis daun yang diapit oleh dua sel penjaga atau guard cells. Berfungsi utama sebagai jalur pertukaran gas CO. Ini harus di sini ada CO sama CO2 dan O2 untuk fotosintesis, respirasi daun, dan transpirasi penguapan air. Stomata paling banyak ditemukan di bagian bawah permukaan daun atau hipostomatus. Jadi itu salah satu fun fact-nya tentang stomata, bahwasanya kalau kalian lihat di bawah daun itu lebih banyak stomata di bawah daun dibandingkan di atas daun. Itu dikarenakan supaya menjaga tidak terjadi penguapan berlebihan gitu. Karena kalau misalnya kalian berpikir teman-teman, ketika stomata itu ada di atas daun, maka pasti yang terjadi adalah penguapan berlebihan yang bisa menyebabkan daun itu kering gitu. Makanya evolusi membuatnya itu seperti stomata di bawah daun supaya tidak terlalu banyak penguapan yang terjadi. Oke teman-teman. Nah, ada juga beberapa hal, yaitu strukturnya terdiri dari pori mulut yang dikelilingi dua sel penjaga berbentuk ginjal atau sosis yang dapat membuka tutup. Ya strukturnya itu seperti bisa dibilang kayak elips begitu, jadi bisa dibilang kayak gini lah, tidak salah ya, kayak gini. Jadi ada semacam celah begitu untuk supaya kayak gini lah, untuk supaya bisa membuat transpirasi itu terjadi gitu. Mekanismenya adalah stomata membuka saat sel penjaga membengkak atau turgid karena air masuk dan menutup saat sel penjaga lembek. Fungsi utamanya adalah pertukaran gas, yaitu mengambil udara dari
dari udara untuk fotosintesis dan melepasintesis. Itu kan teman-teman. Ada pun juga transpirasi yang artinya mengatur penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya pada daun itu ada xilem dan phloem atau xilem dan phloem. Ya. Jaringan vaskuler pada daun adalah sistem pengangkut kompleks yang terdiri dari xilem dan phloem, tersusun dari berkas pembuluh tulang daun. Xilem gunanya mengangkut air dan mineral dari akar tumbuhan, teman-teman, dari akar tumbuhan ke daun untuk fotosintesis. Sedangkan phloem mengantarkan hasil fotosintesis atau nutrisi atau glukosa yang sudah didapat dari peristiwa fotosintesis itu yang dibagikan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi intinya bisa dibilang xilem dan phloem ini seperti arteri dan vena kalau untuk manusia ya. Jadi xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, terus dari daun itu phloem dan mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Adapun juga selubung berkas yang melindungi mereka ini, xilem dan phloem ini. Selubung berkas atau bundle sheet adalah lapisan sel parenkim khusus yang mengangkut xilem dan phloem pada daun. Nah, selubung berkas ini berfungsi untuk melindungi jaringan vaskular, memfasilitasi pergerakan air atau unsur hara, serta berperan penting dalam fotosintesis, terutama pertumbuhan C4 sebagai tempat siklus Calvin, gitu teman-teman. Strukturnya terdiri dari satu atau lebih lapisan sel, umumnya sel parenkim, yang mengelilingi xilem dan phloem pada vena daun. Nah, pada fungsi utama ini berkas pembuluh ini itu adalah perlindungan melindungi berkas pembuluh yang ada di dalamnya supaya xilem dan phloem ini tidak rusak gitu. Itu juga bisa jadi transportasi menghubungkan jaringan vaskular dengan mesofil, fasilitasi pergerakan air dan nutrisi. Kan? Adapun juga fotosintesis untuk tumbuhan C4. Pada tumbuhan C4, selubung berkas memiliki kloroplas yang besar dan merupakan tempat terjadinya fiksasi. Kedua dalam siklus Calvin yang efisien. Perbedaan tumbuhan C3 dan C4. Pada tumbuhan C3, selubung berkas tidak memiliki kloroplas dan sebanyak tumbuhan C4 dan fungsinya lebih terbatas pada transportasi lokasi. Dan lokasi umumnya ditemukan sekitar vena daun, baik maupun ya lokasinya tempat selubung berkas ini atau kayak bundle sheet yang membungkus xilem dan phloem ini itu terdapat pada sekitaran vena daun gitu atau tulang daun itu teman-teman. Nah, sampailah kita kepada akhir materi aku. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Ini adalah tugas perkembangan daun epidermis stomata dengan vaskular dan selubung berkas yang saya tugaskan kepada saya untuk melakukan video ini untuk penjelasannya gitu. Supaya siapa tahu teman-teman bisa terbantu dengan informasi saya yang saya berikan ini, ataupun teman-teman biologi lainnya yang nonton video ini juga bisa terbantu belajarnya dari penjelasan saya gitu. Saya Tommy Leonard Paisum dengan NIM 25010 85010 223 mahasiswa biologi UNM. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Siapa tahu kalian terbantu dengan penjelasan saya. Kalaupun tidak terbantu juga tidak apa-apa. Komen saya di bawah apa yang kalian tidak mengerti dan saya akan jelaskan sebisa saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.